Ya, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Yo, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi si Shinji Season 4. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita akan mulai saja ceritanya. Tetetew. Saat-saat terakhir, Toya Sakti Sun Wukong hampir menyentuh kepala Dewa Mata Tiga. Tiba-tiba dia menghentikan tindakannya. Saya adalah ksatria yang punya harga diri, jadi aku tidak akan memanfaatkan lawan yang sedang sekarat, ujar Sun Wukong. Kita akan bertarung lagi setelah kau keluar dari tempat ini, ujar Sun Wukong kembali kepada Dewa Mata Tiga. Lalu dia pun pergi meninggalkan ruang penahanan Dewa Mata Tiga. Di tengah perjalanannya, Sun Wukong melihat Di Sitian yang sedang berjalan menuju ruang tahanan. Karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Di Sitian di dalam penjara, Sun Wukong pun berencana mengikutinya. Ternyata tempat yang akan dituju oleh Di Sitian adalah tempat di mana Dhratarashtra ditahan. Dhratarashtra, aku datang untuk menemuimu, ujar Di Sitian. Di Sitian sahabatku, kau tidak akan membiarkanku mati di sini dengan tidak adil kan? Makanya aku tahu kau akan datang. Kau menyembunyikan banyak hal dariku. Selama beberapa tahun ini aku ingin tahu apa yang telah kau lakukan, ujar Dhratarashtra. Aku datang memang dengan tujuan itu, jawab Di Sitian. Sekarang scene berpindah ke pertarungan Bailang melawan siluman harimau. Di sana diperlihatkan sekarang Dewa Bumi sedang terdesak oleh serangan siluman harimau. Melihat itu, Bailang menjadi sangat marah dan dia pun sekarang melampaui batasnya sehingga menjadikan dia terlihat kuat dan berhasil melancarkan serangan serta memberikan luka pada siluman harimau. Setelah berhasil melukai siluman harimau, Bailang dan Xiaoyu segera berlari ke arah Dewa Bumi untuk menyelamatkannya. Namun semua itu sudah terlambat karena keadaan Dewa Bumi yang sekarang sudah terlalu parah sehingga mereka berdua pun tidak dapat menolong hidupnya. Di saat-saat terakhir, Dewa Bumi berpesan kepada Bailang untuk selalu menjaga Xiaoyu apapun keadaannya. Sedangkan di sisi lain, siluman harimau yang sedang mendapatkan luka serius dari Bailang dengan segera berlari untuk menyelamatkan dirinya. Di perjalanan, dia bertemu dengan siluman cacing tanah yang akan memangsanya karena dia mengira siluman harimau sekarang sedang dalam keadaan tidak berdaya. Namun ternyata di saat terakhir siluman harimau mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berhasil lolos dari serangan siluman cacing tanah. Kini dia pun berniat untuk memangsa siluman cacing demi memulihkan kekuatannya untuk membalas perlakuan Bailang terhadap dirinya. Setelah kejadian itu, Bailang dan Xiaoyu pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berjalan selama 2 hari tanpa henti dan sekarang sudah tiba di pinggiran hutan horor. Saat-saat mereka hampir keluar dari hutan yang menakutkan tersebut, Bailang merasa ada aura seorang yang sedang mengikutinya. Mengetahui itu, mereka berdua berlari dengan cepat namun belum sempat keluar dari hutan tersebut. Mereka kembali disergap oleh siluman harimau yang sekarang sudah pulih dari lukanya. Kini pertarungan kedua pun tak terelakkan. Dengan sigap, Bailang terlihat kembali menyiapkan jurusnya dan berhasil memukul siluman harimau. Sedangkan siluman harimau tak mau kalah dengan Bailang, dia pun segera bangkit dan juga mengeluarkan jurus mematikannya. Adu jotos kembali terlihat, jurus demi jurus kembali dikeluarkan. Saat-saat mereka sedang asik dalam pertarungan mereka, muncul siluman cacing yang keluar dari tanah yang siap akan memangsa Xiaoyu.
Melihat kejadian itu, Bailang segera melompat untuk melindungi Xiaoyu dengan mengabaikan siluman harimau. Melihat Bailang yang sedang dalam keadaan lengah, siluman harimau memanfaatkan dengan sangat baik. Dia pun melancarkan jurus cakarnya dan berhasil menembus Bailang. Di sisi lain, Xiaoyu juga dalam keadaan terdesak karena dia berhasil ditangkap oleh siluman cacing dan siap untuk dimangsa. Sin kembali ke istana surga tempat Dhratarashtra ditahan. Dhratarashtra, aku sungguh minta maaf. Aku terpaksa memasukkanmu ke dalam penjara. Aku punya kesulitanku sendiri. Hari ini aku datang untuk mengatakan segalanya dari awal, ujar Disitian. Aku sudah menunggu sangat lama untuk hari ini. Kita adalah sahabat yang melewati hidup dan mati bersama. Apa kau ingat pertempuran 300 tahun lalu? Jawab Dhratarashtra. Rasanya masih seperti kemarin. Sekarang kita berada dalam keadaan genting. Kau sudah berkali-kali menyelamatkan nyawaku dan kita saling membantu satu sama lain untuk tetap hidup. Aku tidak akan pernah lupa itu, ujar Disitian. Itu adalah saat-saat yang sulit, tapi kita berhasil melewatinya bersama, jawab Dhratarashtra. Tidak, aku tidak berhasil melewatinya. Jujur saja, aku tidak pernah pulih dari pertempuran itu. Aku membuat keputusan yang salah dan menyebabkan banyak sekali nyawa prajurit melayang sia-sia. Sekarang tubuhku masih terluka akibat dari tebasan Raja Asura waktu itu. Aku sangat depresi, tidak berdaya, bahkan para dewa tidak lagi mempercayaiku, ujar Disitian. Kau tidak pernah mengatakannya padaku, jawab Dhratarashtra. Mana mungkin aku mengatakannya padamu? Aku sedang kesakitan dan kehilangan arah. Apa kau akan begitu saja menolongku? Tidak, karena aku ingin melewati ini dengan kekuatanku sendiri. Lalu aku menemukan cara untuk menghilangkan rasa sakit ini. Aku tidak pernah membatasi lagi. Aku hanya perlu melepaskan rantai yang mengekang diriku, ujar Disitian langsung berubah ke bentuk kegelapannya. Walaupun dugaanku benar, melihatmu seperti ini dengan mata kepalaku sendiri, itu membuatku sangat sedih. Surga harusnya memperkuat dan melindungi kebajikan dan kesetaraan. Kau telah tersesat dengan menjadi arwah jahat. Mulai saat ini, sekarang kita akan bertarung sampai titik darah penghabisan, ujar Dhratarashtra yang telah siap mengeluarkan jurusnya. Dhratarashtra, kau benar, surga adalah harapan bagi kebajikan. Aku sampai lupa dengan hal itu. Aku sungguh minta maaf, aku telah salah. Walaupun sudah terlambat, kuharap kau bisa membantuku berjalan lagi di jalur kebajikan, ujar Disitian. Jadi apa maksudmu? Jawab Dhratarashtra. Masih ada cara untuk menyelamatkan mereka yang telah tercemar oleh roh jahat. Aku berencana untuk memasuki istana Sun King demi membersihkan dosaku, jawab Disitian. Apa kau sungguh ingin minta bantuan Sun King? Kau harus benar-benar memikirkan itu, jawab Dhratarashtra. Setelah insiden kali ini, aku tidak lagi berhak untuk menjadi pemimpin para dewa. Kuharap kau sudi mengambil tanggung jawab ini dari pundakku. Aku akan segera meninggalkan tempat ini, jawab Disitian. Disitian, aku tidak akan pernah mencampakkanmu. Jika saja kau menemuiku lebih cepat selama kau ada niat, pasti akan ada jalan untuk kembali. Membersihkan dosa dan kejahatanmu tidak akan jadi proses yang mudah, jawab Dhratarashtra. Aku tidak akan menyesal, ujar Disitian. Bagus, itu sangat bagus. Kau tidak perlu turun tahta, kau hanya perlu mengumumkan bahwa kau sedang pergi menyembuhkan diri. Aku akan bantumu menutupinya. Tidak akan ada yang tahu bahwa kau sedang tercemar oleh roh jahat, jawab Dhratarashtra. Dhratarashtra, kau sungguh memang sahabat terbaikku. Kau tidak pernah meninggalkanku walau dalam keadaan apapun. Dan itulah kelemahanmu, jawab Disitian sambil mematahkan tangan Dhratarashtra yang memegangnya. Lalu dengan cepat pula dia kembali melancarkan jurusnya sehingga kini terlihat seluruh tubuh Dhratarashtra dipenuhi oleh pedang emas yang tertancap. Saudaraku, walaupun kedudukanmu lebih rendah dariku di surga, namun aku tahu kau memiliki kemampuan untuk menandingiku. Tidak akan mudah menyingkirkan dewa yang setingkat dirimu.
Tetapi sayangnya kau terlalu bodoh. Walaupun kita berdua dewa dengan posisi yang tinggi, namun emosi masih bisa menguasai kita. Dan karena itulah kematianmu tidak terelakkan, teriak Disitian sambil melemparkan pedang emasnya. Namun saat-saat kritis yang menyebabkan Dharatastra hampir COD dengan malaikat maut, Toya Sakti Sun Wukong menghalangi serangan mematikan dari Disitian bersambut. Kalau rame, kita akan lanjutkan pada hari berikutnya. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Bagi yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.